Masalah jabirah itu masalah perban. Perban pada luka. Ada 5 pembahagian. 3 pembahagian wajib ulang salat. 2 lagi tidak wajib. Yang pertama, kalau perban letak pada anggota tayamum secara mutlak, baik dalam keadaan suci dia pakai perban atau dalam keadaan berhadas dia pakai perban, salatnya wajib ulang. Enggak mau tahu kerana letak perbannya di anggota tayamum, maka wajib ulang salatnya ketika dia sembuh dari penyakit tersebut. Sisanya nantikan penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa wad'u satiri min jabiratin aw lusuqin wa huwa amun min qawlihi wa wad'ul jabirati ala ghairi tuhrin bila khilafi wad'ihi ala tuhrin, kama fil khafi bi jami'i wujubil mas'i bil ma'i ala kulli minhuma, wa qawluhu aysatiru bi a'dha'i tayammumi wa in wada'ahu ala tuhrin li naqsil badli wal mubdali jami'an, wa qaulul tayammumi li salati qabla al waqti ay waqtiha, wa in dhanna dukhulahu li fawati syarti wa siddatu baradin wa in khifa minal isti'mali fiha talfu naqsin aw ghairiha li nadarati faqdi ma yusakhinu bihil ma'a. Dan itu pakai satir, meletakkan satir dari jabirah perban atau lusukin, bahan-bahan perban, maka bermula dianya kata wad'u satiri itu lebih umum dari katanya Abi Dar'ah, yaitu katanya wa wad'ul jabirati, di atas apa meletakkan satir, di atas selain suci. Dengan sebalik letaknya satir di atas suci, seperti pada sepatu dengan ilat wajib sapu dengan air di atas tiap-tiap minhuma dari keduanya, sepatu dan letak satir. Dan itu keadaannya satir, artinya satir itu di anggota tayamum. Walau sekalipun meletakkan ianya seorang akannya satir di atas suci karena kurang ganti dan yang diganti pada sekalian. Dan itu keadaan tayamum bagi salat sebelum waktu, artinya waktunya salat. Walau sekalipun asumsi ianya seorang akan masuknya waktu karena luput syarat. Dan itu bersangatan dingin, walau sekalipun ditakutkan daripada memakai pada bersangatan dingin akan hilang diri atau selain diri, karena nadir faqid ma yang memanas ianya seorang dengannya ma akan air. Sambungan masalah di belakang, yaitu masalah 9 sebab tayamum yang wajib diulang kembali salatnya. Sambungan itu wajib salatnya diulang kembali. Salatnya wajib diulang kembali. Pertama, di belakang tidak ada air. Ini sudah lewat pada video sebelum ini. Lupa air, kesasar air, itu sebabnya yang wajib ulang salatnya. Terus wa wad'u satiri,
pakai satir atau meletakkan satir, pakai satir pada luka. Akibat luka kan tidak bisa pakai air. Karena tidak bisa pakai air, berarti ini adalah sebab tayamum. Berarti sudah ada sebab untuk bertayamum. Kemudian memakai satir. Satir yang dipakai ala ghairi tuhrin, bukan ketika suci tetapi dalam keadaan berhadas. Dipakai satir dalam keadaan berhadas. Maka jelas wajib ulang salatnya. Nanti kita ambil kesimpulan Ini kita jelaskan dulu matanya. Wa wad'i satir, letak satir, pakai satir. Min jabirah, satir tersebut dari jabirah, yaitu perban atau lusukin. Lusukin ini adalah kayu untuk diikat pada luka yang pecah. Tubuh yang pecah atau anggota yang pecah ini diikat pakai kayu kan. Ini kayu ini termasuk juga satir. Berarti wadak satir. Baik satir tersebut dari perban atau dari kayu, alat-alat perban juga. Berarti pahamnya bahawa kata Zakaria Ansari yaitu wawad'us satiri lebih umum dari kata Abi Dar'ah. Letak satir, wadak satir ini lebih umum dibandingkan perkataan Abi Dar'ah. Kalau perkataan Abi Dar'ah wad'ul jabirati, letak perban. Kalau ibarat dengan kata letak perban, pakai perban, tidak terbenar kata nusuki, yaitu kayu yang sebagai alat perban. Makanya lebih umum ibarat Zakaria Ansari dibandingkan ibarat Abi Dar'ah asal kita tahrir. Faham? Karena jabirah terbenar satir, lusuki terbenar satir. Tetapi kalau ibarat dengan wadak jabirah ini tidak terbenar kepada kata lusuki. Lusuki tidak terbenar dengan kata jabirah. Ada definisinya sendiri, yaitu kayu yang dipakai untuk perban. Kalau jabirah ini perban langsung. Makanya ibarat Zakaria Ansari lebih umum. Kalau ibarat dijelaskan dengan kata letak satir, ini terbenar satir tersebut jabirah, terbenar lusuki. Jelas. Kemudian ala ghairi tuhrin, pakai satir di atas keadaan tiada suci. Jadi ketika ada luka, tentunya memakai perban. Perban yang dipakai dalam keadaan berhadas, tidak suci. Maka wajib ulang salatnya ketika bisa kena air. Berarti ketika sembuh dari sakit tersebut, wajib ulang salatnya. Faham? Walaupun sudah ada sebab tayamum, yang membolehkan tayamum, karena satir yang diletak bukan dalam keadaan suci. Bukan dalam keadaan suci. Kemudian letaknya pada anggota tayamum, maka jelas wajib ulang salatnya. Nanti kita ambil kesimpulan. Ada 5 kesimpulan. Bi khilafi, dengan sebalik letak satir di atas tuhrin ketika suci. Perban dibalut luka ketika dia suci. Berarti ini mesti ditakdir surahnya. Sebelum dia luka, dia dalam keadaan suci, iaitu telah berwudu. Pokoknya dalam keadaan suci. Kemudian luka kan untuk ambil wudu kan tidak bisa lagi. Berarti dia meletakkan satir ketika suci. Kemudian berhadas. Jadi kalau ingin salat, harus bersuci lagi, taharah lagi. Air tidak bisa kena. Air tidak bisa kena. Tidak bisa pakai air kerana ada luka.
Berarti beralihlah kepada taharah tayamum. Ya, okey, beralih kepada taharah tayamum. Jadi satir tersebut atau perban tersebut dipakai dalam keadaan suci. Maka surah ini tidak wajib diulang salat. Berarti kalau perbannya bi khilafi dengan sebalik, iaitu satir atau perban dipakai dalam keadaan suci. Dipakai dalam keadaan suci, kemudian letak perban tersebut bukan pada anggota taharah, bukan pada anggota tayamum, maka salatnya tidak wajib diulang. Yang wajib diulang, perban dipakai perban dalam keadaan berhadas. Kemudian anggota perban tersebut letaknya pada anggota tayamum, jelas wajib ulang salatnya. Faham? Kama fil khafi. Jadi memakai perban pada masa suci ini dikias pada masalah sepatu bagi orang musafir atau sepatu bagi orang yang hadir ketika hujan. Jadi orang musafir kan boleh pakai sepatu yang dapat menutup mata kaki. Kemudian sepatu tersebut kuat, iaitu tahan anti air, tidak tembus air. Kuat diajak berjalan jauh. Sepatu itu boleh bagi orang musafir pakai. Jadi kalau sepatu dipakai dalam keadaan suci, nanti kalau berhadas ingin ambil air wudu, kakinya tidak usah dibasuh lagi. Tidak usah dilepas sepatu, tetapi di atas sepatu disapu air sebagai ganti membasuh kaki. Jadi masalah letak perban di atas, pakai perban pada luka ketika suci, ini sama dengan pakai sepatu dalam keadaan suci. Samanya di mana? Sama-sama wajib disapu dengan air. Perban yang dipakai pada waktu suci juga wajib disapu di atas perban tersebut. Wajib disapu dengan air. Disapu bukan dibasuh. Kalau dibasuh bisa tumpus air ke luka. Sedangkan tadi tidak bisa kena air. Sapu dengan basuh beda. Kalau sapu cukup tangan ini basah, kemudian kita lengketkan di atas perban, sudah selesai. Sepatu juga seperti itu. Jadi sama-sama wajib sapu sepatu dan sapu perban. Maka kepada sapu sepatu dikias, maka tidak wajib ulang salat. Sebagaimana masalah sepatu tidak wajib ulang salat, begitu juga perban yang diletak pada ketika suci. Faham? Jadi kita ambil kesimpulan. Ada di dalam wahasiluhu masail jabirah. Yang ada kitab, coba lihat di dalam ada. Kehasilan iaitu kesimpulan masalah jabirah, masalah perban, iaitu pertama, jika perban tersebut ada di anggota tayamum. Kalau perban letak di anggota tayamum, secara mutlak wajib ulang salatnya kalau bisa kena air. Kalau sudah bisa pakai air, wajib salatnya diulang. Salat yang dia salat dengan tayamum tadi wajib diulang kembali nanti. Kalau sudah bisa pakai air untuk berwudu. Jadi secara mutlak ini, baik dia pakai perban dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas, secara mutlak. Kalau letak perban di anggota tayamum, nanti di luar, di depan ada lagi ini. Ini yang satu, ini satu. Karena ada 5 pembagian. Ini tidak wajib ulang salat ni. Yang kedua, wakaza inkanas. Jika ada perban tersebut letaknya bukan pada anggota tayamum, bukan pada anggota tayamum, tetapi perban tersebut dipakai dalam keadaan berhadas, dan perban yang dipakai dalam keadaan berhadas menutup kulit yang anggota yang sahih, iaitu kulit yang bukan luka.
Perban tersebut bukan cuma menutup luka, anggota-anggota sahih ataupun kulit-kulit yang sahih tertutup juga dengan perban tersebut. Maka juga wajib ulang salat. Kalau sudah sembuh, kalau sudah bisa kena air, wajib ulang salat. Alasan kerana perban diletak dalam keadaan tidak suci, iaitu dalam keadaan berhadas dan menutup anggota yang sahih, kulit yang sahih. Faham? Atau tubuh yang sahih. Walaupun perbannya bukan pada anggota tayamum, kerana dia pakai perban dalam keadaan berhadas dan bukan cuma luka aja tertutup dengan perban, anggota sahih juga ikut tertutup dengan perban, sehingga wajib ulang salat nanti. Walaupun sudah salat dengan tayamum tersebut, tetap salat itu wajib diulang lagi nanti dengan air wudu. Walau biqadri istimsak. Istimsak ini iaitu walau anggota sahih ini tertutup dengan kadar pegangan perban. Jadi perban zaman kita ini kan ada talinya tu. Tali itu apa itu? Kayak semacam hasaplas. Jadi perban setelah diletakkan perban di atas luka, ini ada karetnya atau ada lemnya kayak hasaplas tu. Yang mengenai anggota sahih hasaplas tersebut, tali perban tersebut yang menutup anggota sahih. Sedangkan perban pas ukuran luka. Walaupun cuma tali perban yang menutup anggota sahih, tetap wajib ulang salat nanti kalau sudah bisa kena air atau sudah bisa pakai air. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia perbannya letak bukan pada anggota tayamum. Perban bukan pada anggota tayamum. Ala tuhri. Perban yang dipakai dalam keadaan suci. Pertama, perban tersebut bukan pada anggota tayamum. Berarti bukan pada tangan, bukan pada muka. Bukan pada anggota tayamum. Kemudian dipakai perban dalam keadaan suci, tetapi perban yang dia pakai menutupi anggota yang sahih. Maka juga wajib ulang salat nanti kalau sudah bisa pakai air. Berarti 3 surah ini wajib ulang salat. Kemudian dua lagi, iaitu fa'in kana bi ghairi a'dha'i tayamumi. Jika perban bukan pada anggota tayamum dan perban tersebut tidak mengambil dari sahih syai'an, sesuatu apapun, iaitu perban pas ukuran luka, tidak melebihi luka, baik perban tersebut dipakai ketika suci atau ketika hadas, ini tidak wajib diulang salatnya. Yang keempat. Yang kelima, perban yang dipakai mengambil kadar istimsak. Ingat, yang kelima, ini yang kelima. Perban letak bukan pada anggota tayamum. Satu. Kedua, dipakai dalam keadaan suci. Kedua. Ketiga, perban tersebut tidak menutupi anggota yang sahih. Yang tertutup anggota sahih iaitu tali perban aja yang tertutup. Tali untuk tali untuk tidak terlepas perban dari luka. Seperti hasaplas itu yang berpegang pada anggota sahih, yang menutup anggota sahih iaitu hasaplasnya. Bukan perban. Perban tidak menutupi anggota sahih. Perban ukurannya pas ukuran luka. Yang menutup anggota sahih iaitu pegangan perban tersebut, iaitu tali perban namanya. Kerana perban dipakai pada masa suci, iaitu pada ketika suci, dan perban tersebut letaknya bukan pada anggota tayamum, maka salat tidak wajib diulang lagi dengan tayamum tersebut. Berarti kesimpulannya 3 wajib ulang, 3 wajib ulang salat, 2 tidak wajib ulang salat. Ini masalah perban. Keluar lagi.
wa kaunu ai satir. Keadaan satir ini sebab selanjutnya. Salah satu sebab daripada 9 di belakang. Keadaan satir di anggota tayamum. Sebagaimana kesimpulan tadi. Letak satir di anggota tayamum. Walaupun satir tersebut dipakai ketika suci, wajib ulang salat. Kan tadi salah satu kesimpulan perban yang pertama, kalau letak perban pada anggota tayamum secara mutlak wajib diulang salat. Faham kan? Berarti kalau letak satir pada anggota tayamum, walaupun sebab tayamum sudah ada, tapi perban tersebut letaknya pada anggota tayamum, maka wajib ulang salatnya. Salat yang dia sembahyang dengan tayamum tersebut, sembahyang tersebut wajib diulang lagi nanti kalau sudah bisa pakai air. Faham? Alasannya kenapa? Karena badal kurang. Mubdal yang diganti juga kurang. Yang ganti apa namanya? Tayamum. Anggota tayamum ada yang sakit. Jadi kalau kita tayamum, berarti debunya tidak kena semua anggota tayamum, maka ada yang kurang. Mubdal, wudu juga kurang. Kalau andai kata dia berwudu juga kurang, karena anggota yang sakit tidak bisa kena air. Tangan, wajah, di samping ini anggota tayamum juga anggota wudu. Jadi tayamum, kalau perban ada di anggota tayamum, nanti kalau di tayamum pasti tidak bisa kena itu. Daerah luka pada wajah atau tangan. Berarti tayamumnya kurang. Wudu juga kurang, karena tangan tidak bisa kena air. Maka tayamum kurang, wudu kurang. Makanya wajib salat dengan tayamum tersebut wajib diulang lagi nanti. Faham? Pasti faham. Kemudian wa qaulu tayamum. Syarat selanjutnya, sebab selanjutnya yaitu tayamum bagi salat sebelum waktu. Tayamum sebelum salat. Tayamum untuk salat tapi waktu belum masuk. Ini juga wajib diulang salatnya karena tayamumnya tidak sah. Cara tayamum yaitu tayamum dilakukan dalam waktu salat. Kalau belum waktu tidak sah tayamum, tidak ada syarat. Berarti walaupun sebab tayamum sudah ada, yaitu tidak ada air ataupun karena sakit tidak bisa kena air, tapi ketika dia mengambil tayamum, waktu salat belum masuk. Jadi sebelum melakukan tayamum, sebelum masuk waktu salat, ini salatnya itu wajib diulang kembali karena tayamum tidak sah, walaupun sebab tayamum sudah ada. Faham? Li fawati syarti, kada luput syarat. Syaratnya yaitu tayamum dilakukan dalam waktu salat. Sebelum waktu salat tidak sah tayamum, walaupun sebab tayamum sudah ada, yaitu tidak ada air atau karena sakit tidak bisa pakai air. Tapi kalau dilakukan tayamum sebelum masuk waktu, maka salatnya wajib diulang lagi karena tayamum tidak sah. Salat juga tidak sah. At-taharatu miftahu salati. Taharah ini kunci salat. Tidak bisa kita masuk dalam salat kalau tidak ada kuncinya. Kuncinya itu taharah. Taharah ini ada dua. Pertama, asalnya wudu. Kalau wudu tidak, asalnya yaitu wudu. Kalau ada halangan itu wudu, tidak bisa pakai air, maka beralihlah kepada tayamum. Jadi salat tidak sah karena tayamumnya tidak sah. Wajib diulang lagi salatnya, walaupun sebab tayamum sudah ada, yaitu tidak ada air atau tidak bisa kena air. Faham? Ini salah satu sebab dari 9
sebab tayamum tapi salatnya wajib diulang, iaitu keadaan tayamum bagi salat sebelum waktu. Kalau dilakukan tayamum sebelum masuk waktu salat, walaupun asumsinya waktu salat sudah masuk. Jadi waktu salat, masuk waktu salat iaitu yakin 100% yakin masuk waktu. Kalau 75% tidak memada. Jadi di sini tidak dapat ijtihad atau dizan atau asumsi walaupun ada dalil. Tidak memada dengan asumsi. Makanya tidak sah salat, wajib diulang karena tayamumnya tidak sah. Kenapa alasan tayamum tidak sah? Karena syaratnya pakit. Syaratnya dinafi pakit, tidak ada syarat. Karena dilakukan tayamum di luar waktu salat. Paham? Kemudian syiddatu baradin, bersangatan dingin. Jadi kalau bersangatan dingin kan tidak bisa pakai air untuk berwuduk karena terlalu dingin. Wa in khifa, meskipun kalau dipakai air dingin tersebut ditakutkan binasa jiwa atau binasa anggota atau binasa manfaat anggota. Walaupun ditakutkan binasa anggota atau binasa manfaat anggota, seperti lumpuh, manfaatnya seperti lumpuh kena air terlalu dingin, walaupun ditakutkan tetap salatnya wajib diulang. Walaupun dia lakukan salat dengan tayamum, kerana tidak bisa pakai air terlalu dingin, nanti kalau sudah ada air wajib diulang salatnya. Salat dengan tayamum tadi. Alasannya li nadrati, karena nadir. Nadirnya apa nadirnya? Yaitu nadir tiada korek untuk memanaskan air. Jadi fakir tiada korek untuk memanaskan api atau tiada api untuk memanaskan air, ini nadir. Coba pakai logika. Api tidak ada dalam kehidupan ini, nadir enggak? Jarang. Bagi orang tidak ada api. Jadi jarang untuk tidak ada api, ini jarang. Nadir tak ada. Nadir ini sama dengan tiada. Berarti tidak, walaupun tidak ada korek, kemudian dia tayamum, salatnya nanti wajib diulang. Salat dengan tayamum tersebut wajib diulang. Walaupun apa? Walaupun sebab tayamum sudah ada. Tapi sebab ini masuk dalam pembahagian sebab tayamum yang ke-9, pembahagian yang pertama, iaitu 9 sebab tayamum yang wajib diulang salatnya. Faham? Atau diiadah salatnya kalau masih ada waktu. Kalau di luar waktu namanya qada, bukan iadah. Faham kan? Jadi enggak ada alasan, tidak ada korek untuk memanaskan air dingin. Enggak ada alasan, enggak ada api. Kalau alasannya tidak ada api untuk dipanas air, ini tidak diterima alasan ini. Karena alasan ini fakir, nadir. Nadir ini karada. Ini kaedah. Nadir karada. Berarti salatnya wajib diulang. Faham? 3 tu kamu ulang surah lagi. Wada' satir. Letak satir. Penutup luka. Satirnya na dari jabirah, iaitu perban. Na dari lusuti satirnya. Dari lusuti, iaitu perlengkapan perban lah. Lagi kain untuk ikat luka, atau apapun untuk ikat luka, ya kan? Pokoknya bahan-bahan perban lusuti. Maka lagi gebayan lagi wadak satir. Berarti ibarat Zakaria Ansari
wadak satir ke lebih umum dari ibarat abi dar'ah. Menyo ibarat abi dar'ah wadak jabirah. Menyo kata wadak jabirah lu suti hanai damau. Han terfaham ke lu suti. Karena beda makna. Tapi menyertai ibarat dengan wadak satir lebih umum. Wadak satir jabirah juga satir, lusuti juga terbenar satir. Tapi menyertai ibarat jabirah han terbenar ke lusuti. Pasti hukum. Kamu orang ka daulang tu apa cu? Ha, dilikut ke pegah bagi tayamumnya ne 20 tersebab. 20 tersebab. Iaitu 20 ter adalah sebab tayamum. Dikurung dari 20 ter yang wajib ulang sembahyang. 12 tu yang sisa lagi hanya wajib ulang sembahyang. Kamu orang ka ter kali likut pakai ti. 2 kali 2 i. Le kali iaitu kesasar i. Kamu orang yang kele yang keput yang kehino. Wadak satir nyo letak satir yang wajib ulang sembahyang. Letak satir yang wajib ulang sembahyang itu. Ka bagi orang yang luka hanya kena i. Kon pakai tok lukanya yang ke tabur satir ke. Baik tabur satirnya dari jabirah perban atau dari kain. Diikat kain. Kamu orang ka ada apa diletak satirnya ala ghairi tuhrin ke. Dipeduk satirnya dalam keadaan hana suci. Ya, ala ghairi tuhrin ke. Dalam keadaan mahadah, kon dalam keadaan suci. Kamu orang ingat pembahagiannya adalah pembahagian daripada yang wajib walaupun sebab tayamum tapi wajib ulang sembahyang. Ya. Berarti turah di luar ala ghairi tuhrin mesti dapat tempatkan, iaitu diletak satir dalam keadaan muhadas kon ba anggota tayamum. Satirnya itu kon ba anggota tayamum. Alih kon ba anggota tayamum, alihnya satir iaitu perban yang pakai baluka dipajuh ngon-ngon anggota sahih, iaitu kon cuma luka mata itu ngon-ngon anggota sahih itu di perban. Maka turah di luar mamatano kena dapat tempat, maka dia wajib ulang sembahyang. Pakon je ulang sembahyang padahal luka hanya kena i. Saat hanya kena i kon beralih kepada taharah yang darurat atau taharah yang ruksah iaitu tayamum. Karena sebab pakon je ulang sembahyang. Karena perban yang dipakai kon ba anggota tayamum. Tabah. Walaupun kon anggota tayamum dipakai ji kena tutup anggota saya, tutup anggota saya. Alihat saat dipakai dalam keadaan hadas, maka ji wajib ulang sembahyang pada mompok itu. Tahu kan? Ya, bi khilafi wad'ihi ke. Beda kurah ji menyota letak satirnya di atas mas suci. Menyota pakai satir kon ba anggota saya, kon ba anggota tayamum. Tetapi tak pakai di dalam masa suci. Kamu orang dalam masa suci. Ya, tak pakai dalam masa suci. Yang turah haji berkena hada wajib ulang sembahyang. Kamu orang hada wajib ulang sembahyang. Kerana satir yang dipakai kon ba anggota tayamum. Adanya satirnya yang dipakai dalam keadaan suci. Kamu orang dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Adanya hanya dicok anggota saya. Satir yang dipakainya cuma tutup anggota luka. Yang luka mentang tutup. Pokoknya kulit yang hanya luka hanya tutup dengan satirnya. Maka dia hanya wajib ulang sembahyang. Bi khilafinya turah bi khilafi. Nyo ke kias udeh bak matalah berkena bak matalah pakai sebatu.
Menyo tak pakai dalam keadaan suci, patu tak pakai dalam keadaan suci, nyo wajib dah sapu ada coyu tu. Bagi orang musafir kau dia pakai batu. Mau menye pakai batu dalam keadaan suci, nyal tu ada coyu tu, hati hale-hale. Pecik sapu mentang dah ada sepatunya. Binanci masalah watak satir dia ada anggota sakit. Cuma satirnya tutup anggota sakit betul. Anggota saya hal itu. Alah letak satirnya kon bak anggota dayamo. Ketika pakai suci, maka wajib sapu betul di atas satirnya. Kamu kan sapu betul di satirnya. Sama-sama ke kia ke dia buat patah sepatu ke. Dengan jamek wajib sapu dengan i dah ada titik. Wajib sapu betul ada dengan i sapu. Kamu kan? Itu baru tak tambah tuah. Masalah jabirahnya dan 50 pembagian. Wajib ulang sembahyang. 2 ada pakai ulang sembahyang. Dengar bepa. Kesimpulan masail jabirah. Masalah pakai perban. Nyo perbannya mesti dah tinjau elok. Letak di pak, luka di, area luka di pak itu. Kamu kan maka ji 50 pembagian. Menyo jabirahnya iaitu perbannya hidup ba anggota tayamum. Ba anggota tayamum itu. Nyo hana mau tahu dengku. Wajib iadah salat, menyolawatkan mempoi. Atau wajib qada sembahyang, menyo kai di wate. Mutlak perlu dipakai perban dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas. Hana mau tahu. Perlu perban dari baju anggota saya atau hanya baju anggota saya. Hana mau tahu. Mutlak wajib ulang sembahyang. Dia tu apa? Menyo itu jabirah ba anggota tayamum yang hana mau tahu. Toh anggota tayamum buka ngajaro. Menyoina letak jabirah hana mau tahu. Wajib ulang tenang tu. Kamu agak wajib ulang tenang. Ya punya boleh buka kau kan kerja kena i mah. Ya wajib ulang tenang tu. Kamu. Yang kepul. Yang kedua, menyo letak jabirahnya kon ba anggota tayamum. Kon ba anggota tayamum hidup perbannya. Tapi dipakai di dalam keadaan berhadas. Ketika berhadas dipakai perbannya. Kemudian saat dipakai perban ba anggota sakit, dipajuk anggota sehat, hidup anggota sehat. Perban terlalu luas, kan lewat dari kulit yang luka ke tutup kulit yang sehat. Walaupun tutup dengan kadar istimsak juga. Kadar istimsaknya iaitu kena perbannya, kena yang model lawitnya kena talu untuk perkemat perban maknya. Nah lem dia, lem lagi ansap plasa. Yang lemnya walaupun cuma lemnya iaitu kemat bak anggota saya, tetap urahnya wajib ulang sembahyang menyo pulih sakit. Kamu orang dia boleh sakit orang kaji kena imam, ya wajib ulang sembahyang. Namun berarti ingat urah kedua berkena perbanyan kon ba anggota saya. Kon ba anggota tayamum, perban kon ba anggota tayamum. Kemudian dia pakai perbanyan di tubuh anggota saya dan dipakai perban dalam keadaan menghadas, maka sembahyang wajib ulang. Yang kedua, yang kelih dipakai perban kon ba anggota tayamum. Berarti letak perbanyan kon ba anggota tayamum. Dan dipakai dalam masa suci, iaitu kali coyu tu kat matang suci je. Kalau menghadas dipakai dalam masa suci. Kamu agak. Kemudian nyokon coyu tu dulu. Pecik matang suci. Hanya mungkin coyu tu je tayamum kamu agak. Jo hanya coyu tu berarti matang suci je. Kalau buka matang suci wadah luka ya, berarti pakai dalam masa suci kena. Kemudian perban yang dipakai melebihi anggota sakit. Ya, perban yang dipakai tutup anggota saya. Memang dipakai bak anggota
ba anggota kon anggota ramai pakai perbanan kon ba anggota tayamum. Memang pakai anggota perbanan dalam masa suci, iaitu kalau kena itmayang ataupun hana mahadah lagi. Tapi perbanan itu anggota sahih, maka juga wajib ulang sembahyang. Kamu orang wajib ulang sembahyang. Yang sebut yang keput, yang keput perbanyan kon ba anggota tayamum. Ada kon ba anggota tayamum perbanyan cuma tutup luka mentong, hanya tutup perkara anggota sahih, iaitu kulit sahih hanya tutup, ubi ukuran luka mentong perban. Kamu orang nyampu dalam keadaan suci pakai perban atau dalam keadaan mahadas hanya mau tahu, berarti hanya wajib ulang sembahyang. Yang keput. Yang kelima, perbanyan kon ba anggota tayamum. Tapi dicok anggota yang saya bacuk kau kadar berkena kadar imamat perban lagi lu pegang mana berarti perban zamannya kena pakai lem jihad. Hasablah je untuk perkemat perban memang tutup luka yang tercok yang tertutup anggota saya itu lem jihad, lem perban itu perkara hasablah jihad kerja kemat anggota saya untuk mengemat perban luka. Yang dipajuh anggota saya, yang tertutup anggota saya hanya ada dipakai dalam masa suci. Yang juga hanya wajib ulang sembahyang. Maka 5 buah surah wajib ulang sembahyang, 2 hanya wajib ulang sembahyang. Ada luar lagi lu perah mana mesti pertempatkan gero je tu. Baik turah umum. Kamu pertempatkan gero je. Kalau perah mana. Kemudian cara selanjut di keadaan satirnya ba anggota tayamum. Menyeduk satir ba anggota tayamum walaupun diletak di ketika suci, kamu agaknya tetap wajib ulang sembahyang. Wa qanuhu kalau mata wa qanuhu. Nya turah wajib ulang sembahyang. Punya boleh hidup. Kamu agak satir itu ba anggota tayamum. Walaupun diletak satirnya, dipakai satirnya ketika suci. Kamu agak yang penting kita mau dalam turah telimong meno. Kamu agak peralasan ni kerana badan dengan mubedal kurung. Pergi kurung nunggu. Kurung badan. Kurung badan kerana letak di kon ba anggota tayamum. Letak ba anggota tayamum. Anggota tayamum kan termasuk anggota wudu je. Yang punya termasuk anggota wudu kau ada kena kurung bahan badan. Badannya tayamum kurung kurung pakar pada saat di tayamum hang sempurna kena anggota tayamum maka badan bukan kurung. Sebab hidup perban ba anggota tayamum kurung badan. Badannya tayamum. Mau bedak pi kurung cik. Kurung mau bedak. Jawa dengan mukanya kau anggota wudu cik. Kena perkenai hanya kenai ya. Berarti sama-sama tayamum kurung, wudu kurung, bak jami'an juga sekalian tuahan. Kamu orang. Makanya alasannya ke berarti wajib ulang sembahyang. Pada saat kau boleh luka kaji kenai demam. Kamu syarat selanjutnya kaunu tayamumi li salati. Di tayamum bagi sembahyang tu kalau wate emang menyertanya hanya kenai atau hanai. Kau ada cara atau ada sebab untuk tayamum. Okey, ada sebab untuk tayamum. Tapi waktu di tayamum, waktu sembahyang kalau tayamum. Maka dia wajib ulang sembahyangnya. Tayamum balik sembahyang apa? Kamu ataupun sembahyang tayamumnya. Tapi bahasa tayamum pakai ulang lima. Tapi cara sah tayamum mesti dilakukan dalam waktu sembahyang. Menjadi 2 waktu sembahyang, hantar tayamum. Maka cara selanjutnya, sebab selanjutnya, maka wajib ulang sembahyang. Kedua, dikurung bawah sebab tayamum yang wajib ulang sembahyang. Yang kedua, kamu kena di tayamum gohlau idama wajib sembahyang. Walaupun dugaan di asumsi
di ada dandi walaupun dandi kai damawate na dalil kan de dan damawate itu na dalil kamu agak walaupun 75% dandi kai damawate ada nak hana yakin tetap bati tetap bati hana sah tayamum hana sah dan wajib ulang sembahyang. Umumnya tayamum hana sah kepuyak dalam cara kepuyak dalam sebab moneku takit atau hanai kaji kesebab untuk tayamum ni hanai kau ada sebab untuk tayamum masalah lagi tayamum tu kalau ada mawate maka dihantar sembahyang wajib ulang sembahyang semua kamu agak tu alasan kena pakai syarat ni alasan ni kena pakai syarat apa syarat ni jatuh tayamum dalam wate niat yang hana maka jika hana jatuh tayamum dalam wate hana syarat maka sembahyang wajib ulang walaupun sebab tayamum ada hari benar kamu faham ya selanjutnya sebab selanjutnya iaitu siddatu barade bersangatan dingin itu terlalu dingin hanya kenali kamu faham walaupun ditakutkan menyo dipakai ketika badan dingin dapat wabah kiruji mati ataupun kamu ataupun hidung jantung kamu agak ataupun parah sakit kayak dia kamu agak walaupun ditakutkan lagi nya tetap sembahyang wajib ulang pakon wajib sembahyang ulang kerana bila tak pegah ibadah dingin kamu kerja tak betul umur ni gua hanake nadir pun hanake kamu agak kudek hana apa yang nadir tu jadi hana pun minta alatan bahawa hanake itu hana je tetap ulang sembahyang wajib ulang sembahyang tak tayamum kerana badan dingin maka hana berjaga jadi baik minta alatan hanake untuk betul kamu agak yang nadir hanake hanadir lagi keadaan nadir keadaan hana ibana kamu nadir keadaan mati punya alatan hanake hana keadaan berarti wajib ulang sembahyang saat je kacok beberapa saat berarti naim tu je kacok sembahyang lima kamu agak ya yang lagi apa tu lagi kajian dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.